Struktur dan tahapan pelaksanaan proses hazard analysis. Outline. 3 tahap utama PHA, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Penentuan batas sistem dan ruang lingkup analisis system boundaries. Alur kegiatan PHA dari desain proses hingga operasi. Contoh penerapan tahapan PHA pada unit produksi kimia. Tujuannya, menjelaskan peran dan manfaat PHA dalam mencegah kecelakaan proses serta mendukung sistem manajemen keselamatan PSMK3, menguraikan 3 tahap utama PHA persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut beserta kegiatan penting di setiap tahap, menentukan batas sistem dan ruang lingkup analisis untuk memastikan area proses yang dikaji tepat dan menyeluruh. Menjelaskan alur pelaksanaan PHA dari tahap desain, operasi, hingga modifikasi, termasuk pentingnya revalidasi, menganalisis contoh penerapan nyata PHA pada unit produksi kimia untuk memahami proses identifikasi bahaya dan penetapan mitigasi. 3 tahap utama PHA. 1,1 Persiapan. Pada tahap ini, perusahaan membentuk tim lintas disiplin yang terdiri dari perwakilan proses, operator, K3, maintenance, dan instrumen. Ruang lingkup sistem ditetapkan, termasuk batas sistem yang akan dianalisis unit proses, utilitas, antarmuka. Pemilihan metode analisis disesuaikan dengan kompleksitas proses, seperti HAZOP untuk sistem proses kompleks dan bertekanan tinggi. What if checklist untuk sistem sederhana atau modifikasi kecil. Disiapkan pula data teknis seperti P dan ID, diagram layar proses, dan prosedur operasi sebagai dasar analisis. 1,2 Pelaksanaan. Identifikasi bahaya. Menggunakan pendekatan terstruktur misalnya guide words dalam HAZOP untuk mencari potensi penyimpangan proses yang bisa menimbulkan risiko, analisis penyebab dan konsekuensi. Setiap penyimpangan dikaji apa penyebabnya, kegagalan alat, kesalahan manusia, kondisi abnormal dan apa akibatnya, kebocoran, ledakan, paparan bahan berbahaya. Evaluasi tingkat risiko. Risiko diukur dengan matriks risiko berdasarkan kemungkinan, likelihood, dan dampak severity. Hasil analisis berupa daftar bahaya dan rekomendasi mitigasi yang harus diambil oleh tim operasional atau manajemen. 1,3 Tindak lanjut. Rekomendasi hasil analisis diverifikasi dari segi teknis, biaya, dan jadwal penerapan. Implementasi dilakukan melalui pembaruan prosedur operasi standar SOP, desain sistem proteksi interlock, alarm, relief valve, pelatihan operator dan sistem izin kerja. Semua tindakan harus terdokumentasi dalam action tracking system untuk memudahkan pemantauan dan audit. 1,4 Revalidasi. PHA wajib diperbarui minimal setiap 5 tahun atau setelah ada modifikasi signifikan seperti perubahan bahan, kondisi operasi, atau sistem kontrol. Revalidasi memastikan bahwa pengendalian bahaya masih efektif dan risiko baru dapat segera diidentifikasi. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari continuous improvement dalam sistem manajemen K3 dan PSM Process Safety Management. Penentuan batas sistem dan ruang lingkup analisis. 2,1 Penetapan area analisis. Melibatkan identifikasi unit proses utama reaktor, kolom distilasi, tangki penyimpanan, pompa, pipa yang termasuk dalam area analisis, termasuk pula sistem utilitas pendukung, seperti uap, udara tekan, bahan bakar, air pendingin, dan sistem kontrol. Pembatasan area ini penting agar analisis fokus dan tidak meluas keluar sistem yang relevan. Penetapan dilakukan berdasarkan P dan ID piping in the instrumentation diagram dan diagram layar proses PFD yang valid. 2,2 Identifikasi interface sistem. Interface bisa berupa jalur umpan, produk, limbah, atau aliran energi. Setiap interface berpotensi menjadi jalur perpindahan bahaya, misalnya kebocoran bahan kimia ke unit lain. Analisis juga mencakup alat penghubung antar sistem, seperti valve, flange, atau sistem kontrol bersama. Dokumentasi interface yang jelas membantu menentukan tanggung jawab tim bila terjadi kegagalan lintas sistem.
2,3 Cakupan kondisi operasi. PHA tidak hanya mencakup operasi normal, tapi juga startup, shutdown, cleaning, dan kondisi darurat. Setiap kondisi memiliki potensi risiko berbeda, misalnya, tekanan tinggi saat startup atau uap beracun saat shutdown. Analisis kondisi operasi ini membantu tim mengenali bahaya transien sementara yang sering diabaikan. Data dari SOP dan pengalaman operator menjadi dasar penting dalam menentukan kondisi yang dikaji. 2,4 Tujuan dan analisis. Penentuan tujuan PHA membantu memilih metode yang paling tepat. Apakah bersifat konseptual, kualitatif, atau kuantitatif? Fokus bisa berbeda antara unit produksi besar menekankan kontrol tekanan dan suhu dengan laboratorium kecil fokus pada bahan kimia reaktif. Menetapkan tingkat detail analisis juga berpengaruh pada durasi, biaya, dan jumlah personel yang dilibatkan. Dengan tujuan yang jelas, tim dapat memprioritaskan bahaya dengan dampak terbesar terlebih dahulu. Alur kegiatan PHA dari desain proses hingga operasi. 3,1 Tahap desain awal. Tujuannya untuk mengidentifikasi potensi bahaya besar sejak dini sebelum fasilitas dibangun, melibatkan evaluasi awal terhadap sifat bahan kimia berbahaya, tekanan operasi, dan potensi reaksi tak terkendali. Hasil analisis digunakan untuk memperbaiki desain dasar, seperti memilih material tahan korosi, sistem ventilasi, atau layout aman. Pencegahan bahaya di tahap desain jauh lebih efisien dan murah dibandingkan modifikasi setelah operasi berjalan. 3,2 Tahap detail engineering. Dilakukan analisis menyeluruh terhadap peralatan, instrumentasi, sistem kontrol, dan interlock keselamatan. Setiap penyimpangan operasi, tekanan lebih, aliran berhenti, suhu berlebih dievaluasi penyebab dan dampaknya. Dihasilkan rekomendasi teknis, misalnya, penambahan relief valve atau detektor gas, perubahan setting alarm dan logika shutdown. Semua hasil PHA didokumentasikan sebagai dasar commissioning dan referensi untuk operasional. 3,3 Tahap operasi dan modifikasi. PHA dilakukan kembali bila ada modifikasi proses, peralatan, atau kondisi operasi. Tujuannya untuk menilai apakah perubahan tersebut menambah atau menciptakan bahaya baru, dikenal sebagai MOC Management of Change, yaitu proses formal untuk menilai risiko perubahan sebelum implementasi. Juga dilakukan PHA revalidation setiap 5 tahun untuk memastikan seluruh pengendalian masih efektif dan sesuai kondisi terkini. 3,4 Integrasi ke sistem manajemen K3. Hasil PHA menjadi masukan penting bagi dokumen K3, seperti SOP, JSA Job Safety Analysis, dan Permit Work. Temuan PHA dimasukkan dalam rencana tindakan Corrective Action Plan dan dipantau dalam sistem audit internal. Integrasi ini memastikan keselamatan proses tidak berdiri sendiri, tetapi menyatu dengan manajemen risiko organisasi, juga membantu memenuhi persyaratan regulasi nasional Permenaker, PP nomor 50/2012 dan standar internasional OSHA PSM, ISO 45001. Contoh penerapan tahapan PHA pada unit produksi kimia. 4,1 Identifikasi bahaya. Misalnya pada unit reaktor amonia, bahaya utama berasal dari reaksi eksotermik yang dapat menyebabkan kenaikan tekanan dan suhu berlebih. Tim PHA meninjau data operasi, diagram P dan ID, dan karakteristik bahan H, N, NH untuk mendeteksi potensi bahaya seperti kegagalan pendingin overheating overpressure, kebocoran bahan beracun NH akibat seal pompa rusak. Setiap bahaya didokumentasikan lengkap dengan penyebab potensial dan konsekuensi. 4,2 Analisis risiko. Tim menilai frekuensi kejadian likelihood dan tingkat keparahan severity dari setiap skenario kecelakaan, menggunakan matriks risiko untuk mengklasifikasikan risiko menjadi rendah, sedang, atau tinggi. Contoh, kegagalan sistem interlock kemungkinan kecil tapi dampak sangat besar risiko tinggi. Kebocoran minor dari fairing kemungkinan sering tapi dampak kecil risiko sedang. Hasil analisis ini digunakan untuk memprioritaskan tindakan mitigasi yang paling penting. 4,3 Rekomendasi mitigasi.
PHA menghasilkan daftar rekomendasi teknis dan administratif, misalnya, interlock otomatis shutdown bila suhu batas aman, pemasangan detektor gas amonia di area rawan bocor, perawatan preventif berkala untuk sistem pendingin dan valve keselamatan, penyusunan SOP darurat kebocoran gas. Setiap rekomendasi harus ditinjau dari kelayakan teknis, biaya, dan dampak operasional. Hasilnya dicatat dalam rencana aksi mitigasi action plan dengan penanggung jawab dan tenggat waktu.